for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ulun mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena ulun bisa berdiri di hadapan pian sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ulun ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang pian berikan. Hari ini ulun akan menyampaikan tentang Kerajaan Kutai. Pertanyaan yang pertama, jelaskan Kerajaan Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai iku kerajaan tua nang Kalimantan Timur pangdina Mahakam. Kerajaan Kutai adi negara pertamane muncul di abad keempat Masehi. Raja pertamane nang kerajaan iku Raja Kudungga. Lanjut, ana Aswawarman lan Mulawarman. Mulawarman raja paling terkenal karena pemerintahane adil lan bijaksana. Kerajaan Kutai iku terkenal karena warisan budaya kaya prasasti yupa nang tulisan aksara Pallawa. Sampai sakiki, sejarah Kutai tetap dihargai kaya salah satu kebanggaan orang Kalimantan Timur. Ini adalah contoh foto-fotonya, ada Raja Kudungga, Raja Aswawarman, Raja Mulawarman, prasasti yupa dan aksara Pallawa. Pertanyaan yang kedua, siapa pendiri dan raja-raja Kalimantan Timur? Pendiri kerajaan Kutai Martadipura iku Raja Kudungga. Raja Kudungga dipandang kaya kepala suku pertama nang wilayah Kutai. Tapi setelah anaknya Aswawarman mangku tahta, kerajaan Kutai mulai berubah jadi kerajaan Hindu. Raja Aswawarman dikenal kaya Wangsakerta, artinya pembentuk dinasti. Ia bikin dasar kekuasaan kerajaannya kuat. Raja Mulawarman, anak Aswawarman, jadi raja ketiga nang kata Martadipura. Raja Mulawarman terkenal karena kemurahan hatine lan pemerintahannya adil. Mulawarman sering ngadakne upacara korban suci. Kaya yang tercatat nang prasasti yupa sebagai raja terkenal, Mulawarman dihormati sampai sakiki. Setelah Raja Mulawarman, kerajaan ini dipimpin generasi penerusnya. Tapi sejarah lengkap raja-raja seterusnya kurang tercatat jelas karena perubahan zaman lan kurang bukti sejarahnya. Walaupun begitu, Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman tetap diingat kaya raja-raja utama nang kerajaan Kutai. 3. Pusat pemerintahan dan wilayah kekuasaan Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan Kerajaan Kutai Martadipura nang Kalimantan Timur ana nang tepi Sungai Mahakam, tepatnya nang wilayah Muara Kaman. Wilayah ini jadi pusat kegiatan pemerintahan lan ritual keagamaan. Kerajaan Kutai menguasai wilayah nang sepanjang aliran Sungai Mahakam, mulai Muara Kaman sampai wilayah sekitarnya, termasuk daerah nang subur buat pertanian lan perdagangan. Kerajaan Kutai uga dikenal kaya pusat perdagangan karena lokasinya strategis, jadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari India dan Tiongkok. Nang zamannya, Kutai menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan Timur, terutama nang daerah nang dekat dengan Sungai Mahakam. Wilayah kekuasaan Kutai uga meluas ke kampung-kampung lan pedalaman karena pengaruh kerajaan iku kuat banget sampai ke masyarakat lokal. 4. Kapan berdiri dan runtuhnya Kerajaan Kalimantan Timur? Kerajaan Kutai Martadipura berdiri sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan iki mulai muncul waktu Raja Kudungga dadi pemimpin nang wilayah Muara Kaman. Kedatangan pengaruh Hindu dari India ngebuat kerajaan iki berubah jadi kerajaan Hindu pertama nang Nusantara. Prasasti yupa nang ditulis nang aksara Pallawa lan bahasa Sanskerta dadi bukti berdirinya kerajaan iki. Runtuhnya kerajaan Kutai Martadipura diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan iki akhirnya kalah karo kerajaan Kutai Kartanegara nang Tenggarong nang berkembang jadi kerajaan baru. Kutai Martadipura diserap nang wilayah kekuasaan Kutai Kartanegara, tapi warisan sejarah lan budaya kerajaan Kutai Martadipura tetap dihormati sampai sakiki. Dan yang terakhir adalah peta kerajaan Kutai. 5. Latar belakang berdiri Kerajaan Kalimantan Timur.
Kerajaan Kutai Martadipura berdiri seiring datangnya pengaruh budaya Hindu dari India sekitar abad ke-4 Masehi. Pada waktu itu, wilayah timur, terutama sekitar Sungai Mahakam, jadi tempat penting buat para pedagang, terutama pedagang India. Raja Kudungga sebagai kepala suku pertama mulai ngadekan kerajaannya di wilayah Muarakaman di zaman Raja Kudungga. Kerajaan ini masih berbentuk kerajaan kecil, tapi anaknya Raja Aswawarman mulai mengimbangi kerajaannya jadi lebih kuat. Latar belakang pendirian kerajaan Kutai Martadipura enggak terlepas dari pengaruh agama Hindu. Raja Aswawarman yang mengadekan dinasti nganut agama Hindu, ian ngundang para Brahmana, pendeta Hindu, buat ngebantu ngatur sistem pemerintahan ian upacara keagamaan. Hal ini ngubah kerajaan Kutai jadi kerajaan Hindu pertama nang Nusantara, yang nantinya diikuti sama kerajaan Hindu lainnya. Para sasti Yupa yang ditemukan di wilayah Kutai adalah salah satu bukti penting tentang pendirian kerajaan Kutai. Aksara Palawa yang digunain buat nulis para sasti iku nunjukkan hubungan erat Kutai dengan India. Jadi latar belakang berdirinya kerajaan Kutai Martadipura ini terkait erat sama pengaruh luar, khususnya budaya Hindu yang berkembang pesat di wilayah Kalimantan Timur pada waktu itu. 6. Bagaimana jalannya pemerintahan Kalimantan Timur? Pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura dipimpin langsung oleh Raja dan Raja Iki, sering disebut Raja Mutlak. Artinya Raja Iku punya kuasa penuh nang segala bidang. Raja Mulawarman contohnya dikenal kaya raja yang bijaksana, ian adil, ngatur pemerintahan kanthi cara yang terstruktur. Raja jaga hubungan baik dengan para pejabat tinggi, terutama para Brahmana, pendeta Hindu yang membantu raja dalam urusan keagamaan dan administratif. Selain raja, pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura dibantu oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab di berbagai bidang. Misalnya, ada pejabat yang ngatur soal pertani, pedagang, dan hubungan luar negeri. Kerajaan Kutai juga terkenal sebagai kerajaan yang terlibat dalam perdagangan. Jadi para pejabatnya juga bertugas ngatur jalur perdagangan dengan kerajaan-kerajaan luar seperti India dan Tiongkok. Pemerintahan Kutai Martadipura diterapkan dengan sistem hierarkis, artinya ada tingkatan jabatan yang jelas dan raja sampai dari raja sampai petugas-petugas lapangan. Sistem pemerintahan ini lebih banyak dipengaruhi oleh budaya India, terutama dalam aspek keagamaan seperti pemujaan kepada dewa, siwa, dan penyelenggaraan upacara keagamaan yang penting bagi kestabilan kerajaan. 7. Bagaimana dampak dari pengaruh kerajaan peninggalan? Pengaruh kerajaan Kutai Martadipura terhadap daerah Kalimantan Timur sangat besar, terutama dalam aspek budaya, agama, dan pemerintahan. Salah satu peninggalan paling penting adalah para sasti Yupa yang menunjukkan bahwa Kutai itu kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Para sasti Yupa ditulis nganggo aksara Palawa, ia bahasa Sanskerta menunjukkan hubungan erat antara Kutai dan budaya India. Dampak agama Hindu uga besar banget.
pengaruh ke budaya dan adat istiadat masyarakat Kutai. Agama Hindu mulai diterima oleh masyarakat Kutai, mulai dari upacara keagamaan sampai dengan arsitektur bangunan kayak candi atau tempat ibadah. Peninggalan agama Hindu ini masih bisa dilihat di beberapa tempat, kayak di sekitaran Sungai Mahakam atau Tanggorang. Peninggalan lainnya yaitu pengaruh sistem pemerintahan yang hierarkis yang diterapkan oleh kerajaan Kutai sampai sakiki. Sistem pemerintahan yang berstruktur jelas masih diterapkan di banyak daerah di Kalimantan Timur. Misalnya pengaruh dari Raja Kutai yang bijaksana ngatur pemerintahan bisa kelihatan dalam cara pemerintahan daerah ngatur masyarakatnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Kerajaan Kutai juga ninggali warisan dalam bidang perdagangan dulu. Kerajaan Kutai juga ninggali warisan dalam bidang perdagangan. Dulu Kutai adalah pusat perdagangan yang strategis, jadi pengaruhnya dalam bidang ekonomi cukup kuat. Masyarakat Kutai dulu aktif berhubungan dengan pedagang-pedagang dari India, Tiongkok, dan tempat lainnya. Dan itu membuat para pedagang di Kalimantan Timur jadi berkembang pesat. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ulun bisa menyampaikan paparan ini. Moga-moga apa yang ulun sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Kalau ada salah kata atau ulun kurang pas dalam menyampaikan, ulun minta maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 1. Wassalam.